Seorang janda miskin, hamil tanpa sebab yang jelas, dituduh melakukan dosa terburuk. Hidupnya yang penuh penderitaan dan pengusiran oleh warga, tiba-tiba berubah ketika Nyi Roro Kidul muncul, mengungkap sebuah rahasia besar yang akan mengubah takdirnya selamanya. Apa yang tersembunyi di balik kisah ini? Temukan perjalanan penuh keajaiban, misteri, dan keberkahan yang tak terduga. Sebuah kisah yang akan mengguncang hati Anda. Di tepian pantai Parangkusumo yang tenang, tempat di mana angin laut berbisik lembut dan sakral, hiduplah seorang perempuan muda bernama Sulastri. Ia adalah seorang janda yang telah lama kehilangan suaminya, Siswanto, seorang nelayan pemberani yang ditelan ombak besar Samudra Selatan. Rumahnya yang sederhana, terbuat dari anyaman bambu dan beratap rumbia, berdiri kokoh di bawah naungan pohon kelapa yang melambai tertiup angin laut. Hari-harinya dihabiskan dalam sunyi, ditemani oleh deburan ombak dan desir angin yang menyapu pasir pantai setiap pagi dan petang. Wajahnya yang cantik alami, dengan kulit kecoklatan yang bersih, selalu memancarkan kesedihan yang mendalam, sebuah luka yang belum juga sembuh meski waktu telah berganti. Siswanto, suaminya, dikenal sebagai nelayan yang tak kenal takut. Ia berlayar jauh ke tengah laut, menantang cuaca buruk dengan keberanian yang luar biasa. Namun, suatu hari badai besar melanda Laut Selatan, menghancurkan banyak perahu nelayan. Beberapa di antaranya berhasil kembali, namun perahu Siswanto ditemukan hancur di antara karang, tanpa jasad yang dapat ditemukan. Sejak saat itu, hidup Sulastri berubah selamanya. Tidak hanya kehilangan suami tercinta, namun juga sandaran hidupnya yang kini hilang. Meski begitu, Sulastri tidak larut dalam kesedihan. Dengan tabah, ia mulai menjalani hidup sendiri, mencari harapan dari serpihan kehilangan itu. Kehidupan setelah kepergian Siswanto tak mudah, namun ia tak pernah mengeluh. Ia menjahit pakaian untuk tetangga, membantu ibu-ibu desa dalam membuat sesaji untuk upacara pantai, atau menjual bunga dan dupa di pasar kecil. Meski pendapatannya tak seberapa, ia tetap menjaga martabat dan kehormatan dirinya. Banyak lelaki yang datang menawarkan pernikahan, mulai dari duda tua hingga saudagar keliling, namun semuanya ditolaknya dengan halus. Ia merasa cintanya pada Siswanto belum selesai, dan kesetiaan bukan sekadar menunggu, melainkan menjaga apa yang telah dimiliki dengan utuh, meski hanya dalam kenangan. Namun kesetiaan Sulastri bukan hanya soal cinta. Ia juga menjaga nama baik keluarganya, martabatnya sebagai perempuan, dan tradisi leluhur yang menjunjung tinggi kesucian hidup. Ia tahu betul, di desa kecil seperti Parangkusumo, bisikan kecil bisa menjadi badai besar. Seorang janda muda yang cantik dan hidup sendiri akan menjadi sasaran empuk gosip dan fitnah. Tetapi Sulastri tidak memberi celah pada dunia luar untuk mengusik ketenangannya. Ia memilih untuk diam, menjaga diri, dan hanya keluar rumah jika memang diperlukan. Ia lebih percaya pada waktu dan ketulusan hidup, ketimbang pengakuan manusia. Meski begitu, hidup dalam kesendirian bukanlah hal yang mudah. Malam-malam terasa panjang, hanya diterangi oleh pelita minyak. Sulastri seringkali termenung, memandang lautan, membayangkan Siswanto yang berdiri di ujung perahu, tersenyum padanya sambil melambaikan tangan. Kadang-kadang, ia mendengar suara bisikan dari ombak, seolah-olah memanggil namanya, dan ia merasa laut menyimpan rahasia yang belum terungkap. Namun, ia tidak menaruh curiga atau prasangka buruk. Ia hanya menganggap semuanya sebagai bentuk kerinduan yang belum selesai. Berharap suatu hari, jika Siswanto masih hidup, ia akan kembali, atau jika tidak, ia tenang di alam sana. Parangkusumo dikenal dengan keangkeran dan kesakralannya. Laut Selatan dipercaya dijaga oleh sosok gaib bernama Nyai Roro Kidul, sang ratu yang bertahta di istana bawah laut. Masyarakat sering mengadakan upacara labuhan, menghanyutkan sesaji sebagai bentuk penghormatan dan harapan agar dilindungi. Meski tak pernah ikut dalam upacara tersebut, Sulastri selalu menaruh bunga melati di halaman rumahnya setiap malam Jumat Kliwon. Ia tidak tahu mengapa, namun dalam hatinya, ia merasa ada kekuatan yang memperhatikannya, seolah ia tidak benar-benar sendiri. Waktu terus berjalan. Tahun demi tahun berganti, anak-anak kecil di desa tumbuh menjadi remaja, orang tua menjadi renta, dan banyak peristiwa datang dan pergi. Namun Sulastri tetap seperti dahulu, tenang dan kuat dalam kesepiannya.
Ia sudah terbiasa hidup dalam ketenangan tanpa banyak suara. Namun, siapa sangka, di balik kesunyian yang tampak biasa itu, sebuah kisah besar sedang tumbuh, yang kelak akan mengguncang desa kecil itu. Kisah tentang keajaiban, tuduhan, penghakiman, dan berkah dari dunia yang tak terlihat. Hari-hari terus berjalan, dan kehidupan di desa Parangkusumo tetap tenang di permukaan. Namun di baliknya, ombak gaib mulai menggulung, membawa perubahan besar. Suatu malam, ketika langit gelap tanpa bulan dan bintang, Sulastri bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia berjalan di tengah hamparan pasir yang luas, diterangi cahaya kehijauan yang berasal dari dalam laut. Suara lembut memanggil namanya, bukan dengan nada memaksa, tetapi seolah suara seorang ibu yang penuh kasih. Ketika ia mendekat ke laut, muncul sosok perempuan anggun bermahkota emas, mengenakan kain hijau zamrud, dan selendang panjang yang menari bersama angin laut. Sosok itu hanya menatap Sulastri, tak berkata sepatah pun, namun pandangannya menggetarkan jiwa. Sulastri merasa tubuhnya melayang, seperti disambut dalam pelukan hangat. Tiba-tiba, sosok itu menyentuh perut Sulastri dengan lembut, dan seketika itu pula, Sulastri terbangun dari tidurnya, dengan tubuh yang basah oleh keringat. Nafasnya terengah, jantungnya berdegup tak karuan. Ia menatap langit-langit rumahnya, mencoba memahami makna mimpi itu. Namun tak berani menceritakannya kepada siapapun, khawatir dianggap berhayal atau terganggu pikirannya karena terlalu lama hidup sendiri. Beberapa minggu setelah mimpi itu, tubuh Sulastri mulai merasakan perubahan yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa cepat lelah, mual di pagi hari, dan perutnya perlahan membesar. Awalnya, ia mengira itu hanya gangguan lambung atau masalah kesehatan biasa. Namun perubahan itu terus berlanjut, semakin nyata. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kehamilan, dan Sulastri yang sejak suaminya meninggal tak pernah menjalin hubungan dengan siapapun, terkejut. Tak percaya dengan kenyataan yang ia hadapi, air matanya jatuh, meresap dalam keheningan hatinya. Kabar tentang kehamilannya menyebar cepat, bagaikan api yang membakar rumput kering. Desa Parangkusumo yang kecil segera geger. Bisikan-bisikan mulai terdengar, bahkan anak-anak kecil pun mulai mengolok-oloknya. Tuduhan demi tuduhan bermunculan. Ada yang mengatakan ia menyembunyikan pria simpanan, ada yang menyebutnya terlibat dengan pedagang keliling yang sering lewat. Bahkan, tokoh adat mulai mencurigainya melakukan pesugihan atau berhubungan dengan makhluk gaib. Rumah kecilnya, yang dahulu disambangi orang untuk menjahit atau membeli bunga, kini mulai dijauhi. Sulastri, yang selalu mengalah pada waktu dan angin, tetap diam. Ia menahan tangisnya di balik pintu, menanggung rasa malu, amarah, dan kebingungannya yang bercampur. Beberapa kali, ia hendak pergi ke balai desa untuk menjelaskan, namun kata-kata itu selalu tertahan di tenggorokannya. Apa yang bisa ia katakan tentang hal yang bahkan ia sendiri tak mengerti? Lebih baik ia tetap tinggal di rumah, menutup semua pintu dan jendela rapat-rapat, berharap badai ini berlalu seperti badai laut yang telah merenggut suaminya. Namun kali ini, badai datang dari darat, dari manusia yang lebih kejam daripada ombak. Di dalam kesunyian rumahnya, Sulastri mulai merasakan perbedaan dalam kandungannya. Bayi yang dikandungnya terasa begitu tenang, namun penuh kekuatan. Setiap malam Jumat, ia bermimpi melihat cahaya kehijauan yang sama, sosok perempuan anggun yang selalu hadir dan tersenyum padanya. Kadang, ia mendengar suara lembut yang menenangkan, memberi kekuatan seolah ada yang menjaga dan mengawasinya dari jauh. Meski dihujani hinaan dan cemoohan, tubuh Sulastri tetap sehat, tak seperti ibu hamil pada umumnya. Bahkan, terkadang ia merasa ada embusan angin laut yang masuk ke dalam rumah, membawa aroma melati segar meski semua pintu tertutup rapat. Para sesepuh desa yang memiliki indera batin mulai gelisah. Mereka merasakan adanya kekuatan halus yang bergerak di sekitar mereka. Seorang dukun sepuh bahkan bermimpi melihat Nyi Roro Kidul, sang ratu laut selatan, duduk di atas singgasana dengan wajah murka, memperingatkan bahwa penduduk Parangkusumo akan diuji. Ada satu jiwa suci yang menjadi jembatan antara dunia manusia dan kerajaan gaib laut selatan. Namun cerita ini hanya menjadi desas-desus di kalangan sesepuh, tidak banyak yang percaya. Sebagian besar warga desa hanya fokus pada satu hal,
mengusir Sulastri karena dianggap mencemarkan nama baik desa. Ketika usia kehamilan Sulastri memasuki bulan ke-9, tekanan dari masyarakat semakin kuat. Beberapa tokoh desa mulai merundingkan pengusirannya setelah bayi itu lahir. Mereka takut anak yang dilahirkan adalah titisan iblis atau makhluk gaib yang akan membawa malapetaka. Bahkan ada yang menyarankan membakar rumah Sulastri, agar penyakit moral tak menular ke warga lainnya. Sulastri, meski tahu niat jahat itu berhembus, tetap berusaha bertahan. Ia hanya bisa berserah kepada Tuhan, memohon agar diberikan jalan keluar. Dalam keputusasaan yang mendalam, suatu malam ia berdiri di tepi pantai, menatap ombak yang berdebur dan berbisik lirih. Jika memang aku telah membawa aib, ambillah nyawaku. Tapi jika aku hanya alat dari kehendak Mu, lindungilah aku dan anakku. Malam itu, angin bertiup kencang, dan langit bergemuruh. Dari kejauhan, seberkas cahaya hijau terlihat menyala di tengah laut. Itulah awal dari jawaban atas segala misteri yang menimpa Sulastri, jawaban yang akan mengubah wajah desa ini selamanya. Fajar baru saja menembus kabut pagi di Parangkusumo. Laut tampak tenang, namun di balik ketenangan itu, langit dan bumi seperti menahan napas, menantikan sesuatu yang besar. Di rumah kecil yang terletak di tepi desa, jeritan perempuan terdengar. Sulastri, dengan tubuh lemah namun semangat yang masih menyala, tengah menghadapi saat-saat menentukan. Tubuhnya berpeluh, namun wajahnya bersinar, seolah ada cahaya lembut yang menyelimutinya. Tanpa bidan, tanpa bantuan dari warga, kelahiran itu berlangsung dalam sunyi, hanya ditemani suara debur ombak yang menggema dari kejauhan. Yang aneh, udara di sekitar rumah Sulastri terasa hangat, dan wangi melati memenuhi udara. Burung-burung yang biasanya ribut saat pagi mendadak diam, dan angin dari arah laut bertiup lembut, seperti belayan seorang ibu. Sulastri memejamkan mata, menahan rasa sakit yang datang bergelombang. Namun di dalam hatinya, ia mendengar suara lirih yang menuntunnya, menenangkan jiwanya. Tenanglah, wahai ibu terpilih. Semua rasa ini bukan hukuman, tapi anugerah. Dengan satu hentakan napas yang panjang, bayi itu lahir ke dunia, menangis untuk pertama kalinya. Tangisan yang tak seperti biasa, lembut dan membawa getaran yang menyusup ke hati siapapun yang mendengarnya, seolah alam semesta pun mendengarkan. Seketika, kabar kelahiran bayi Sulastri menyebar bagaikan badai. Para tetua desa segera berkumpul di balai desa, wajah mereka tegang. Warga yang dulu menggunjing Sulastri kini menatap rumahnya dengan waspada. Beberapa pria membawa obor, sementara yang lain membawa tali dan perlengkapan, seolah bersiap menghadapi sesuatu yang mengancam mereka. Mereka berteriak, "Keluarkan Sulastri! Bawa keluar anak haram itu! Jangan bawa sial ke desa kami!" Namun, apa yang mereka hadapi, tidaklah seperti yang mereka bayangkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya, akan membuka tabir misteri yang selama ini tersembunyi. Sulastri, yang baru saja melewati ujian hidup dan mati, kini menggenggam bayi mungilnya dengan tubuh yang lemah. Ia tahu ini adalah ujian terakhir yang harus ia hadapi. Dengan langkah gontai, ia membuka pintu rumahnya. Rambutnya kusut, wajahnya pucat. Namun ada cahaya kekuatan yang terpancar dari matanya. "Jika kalian ingin mengusirku," katanya dengan suara serak, "lakukanlah." Tapi anak ini, ia tidak bersalah. Namun, saat warga desa hendak menyerbu, langit mendadak berubah. Awan-awan menggulung dari arah laut, dan angin kencang berhembus membawa aroma asin bercampur harum melati. Ombak yang semula tenang mendadak bergemuruh. Warga tercekat, mata mereka terarah ke pantai. Dari balik kabut laut, muncul sesosok perempuan, melangkah perlahan di atas permukaan air, seakan-akan berjalan di atas bumi. Dialah Nyai Roro Kidul, dengan rambut panjang terurai dan pakaian berkilau hijau zamrud. Di belakangnya bayangan istana gaib tampak menampakkan diri. Langkahnya ringan, namun mengguncang bumi. Warga yang tadinya marah mendadak berlutut satu persatu. Wajah mereka pucat. Tak ada yang berani bicara. Suara alam menjadi hening. Hanya detak jantung dan desiran angin yang terdengar. Nyai Roro Kidul berdiri di hadapan Sulastri, lalu menatap seluruh warga dengan pandangan penuh kuasa. "Wahai manusia Parangkusumo,
Suaranya menggema, lembut namun penuh kuasa. Kalian telah menuduh seorang perempuan suci tanpa dasar. Kalian tidak tahu bahwa anak ini bukan hasil dari perbuatan nista. Anak ini adalah anugerah dari Laut Selatan, buah dari cinta dan pengorbanan. Ia melanjutkan, dulu, suami Sulastri meninggal bukan karena badai biasa. Ia tewas menyelamatkan seorang dayang dari istanaku yang tersangkut jaring nelayan. Pengorbanannya telah menyelamatkan jiwa-jiwa kami. Sebagai balasan, aku memilih untuk memberikan berkah kepada istrinya. Anak ini adalah titisan cahaya yang akan membawa kebaikan, bukan petaka. Warga desa terkejut. Banyak yang mulai menangis, sebagian meletakkan wajah ke tanah. Mereka sadar bahwa prasangka dan kebencian mereka telah membutakan hati. Kakek tetua desa bangkit gemetar dan bersujud meminta maaf. Ampuni kami, Ratu Selatan. Ampuni kami, Sulastri. Kami telah hilaf, katanya, mewakili seluruh penduduk. Nyai Roro Kidul mengangguk pelan, lalu menyerahkan sebuah kotak kecil dari emas murni kepada Sulastri. Ini adalah kotak yang berisi cukup untuk membangun hidupmu kembali. Tapi lebih dari itu, engkau kini menjadi bagian dari garis pelindung antara darat dan laut. Rawat anakmu dengan cinta, dan jangan biarkan kebencian tumbuh di hatimu, sebagaimana lautan menyembuhkan luka bumi. Setelah berkata demikian, Nyai Roro Kidul perlahan menghilang ke balik kabut, dan laut kembali tenang. Matahari pun akhirnya muncul menembus langit kelabu, membawa sinar harapan. Sulastri memeluk anaknya, air mata haru mengalir di pipinya. Ia tidak lagi merasa sendiri. Dunia kini tahu kebenaran. Bagi warga desa Parangkusumo, hari itu menjadi pelajaran yang tak akan pernah dilupakan. Mereka belajar bahwa kebenaran kadang datang dalam bentuk yang tak mereka mengerti, namun dapat dirasakan hanya oleh hati yang jernih. Sejak kemunculan Nyai Roro Kidul, desa Parangkusumo tidak pernah lagi sama. Pagi setelah peristiwa itu, angin laut yang biasanya dingin dan tajam berubah menjadi hangat dan menyegarkan. Ikan-ikan yang sebelumnya sulit ditangkap kini datang berlimpah. Para nelayan kembali ke darat dengan perahu penuh hasil laut. Wajah mereka penuh tawa dan syukur. Orang-orang mulai percaya bahwa berkah telah turun ke desa mereka, dan semuanya bermula dari rumah kecil milik Sulastri. Rumah Sulastri yang dahulu reot dan terpencil kini berubah menjadi kota emas, pemberian dari Nyai Roro Kidul. Ia memperbaiki rumahnya, membangunnya menjadi tempat yang layak dan indah dengan taman kecil yang dipenuhi bunga melati dan kenanga. Tapi bukan kemewahan yang menonjol, melainkan keteduhan dan kesederhanaan yang terpancar dari tempat tinggal itu. Rumah itu menjadi tempat yang sering dikunjungi warga, bukan untuk bergunjing seperti dulu, melainkan untuk meminta maaf, berkonsultasi, atau sekadar mendengarkan cerita bijak dari Sulastri. Sulastri tak menyimpan dendam. Ia menyambut semua yang datang dengan senyum dan hati terbuka. Tak satu pun ia tolak. Bahkan mereka yang dahulu paling kejam kepadanya. Kepada anak-anak yang mengintip di balik pagar, ia memberikan makanan dan mainan sederhana. Kepada janda-janda yang kesepian, ia berbagi cerita dan harapan. Kepada pemuda yang putus asa, ia memberikan semangat. Dan kepada tetua desa, ia suguhkan teh hangat dan pelajaran tentang kerendahan hati. Bayi yang dilahirkannya pun tumbuh dengan cepat. Warga desa menyebutnya bocah laut, karena diyakini bahwa ia bukan sekadar manusia biasa. Rambutnya hitam mengilat seperti malam di tengah laut, dan matanya hijau bening seperti air laut saat matahari terbit. Anak itu tidak pernah rewel, dan setiap kali ia tertawa, burung-burung di sekitar ikut bersahutan, seolah alam ikut bergembira. Tak sedikit orang yang heran melihat perubahan Sulastri. Dari seorang janda miskin yang hidup sendirian, kini ia menjadi salah satu perempuan paling terpandang di desa. Meskipun kini hidupnya berkelimpahan, Sulastri tak pernah menunjukkan kesombongan. Dia tidak membangun pagar tinggi di sekeliling rumah, atau mengenakan perhiasan berlebihan. Bahkan, ia menolak untuk dipanggil Ibu Kaya oleh warga dan lebih memilih dipanggil Bu Sulastri, seperti biasa. Suatu hari, Sulastri mengundang seluruh warga desa untuk makan bersama di lapangan dekat pantai. Ia menyiapkan hidangan dari hasil laut dan mengajak para nelayan untuk membawa tangkapan terbaik mereka.
Ia juga mengundang ibu-ibu untuk memasak bersama. Hari itu bukan sekadar sebuah perayaan, melainkan ungkapan terima kasih atas berkah yang datang tak terduga. Di hadapan warga, Sulastri berdiri dan berkata dengan suara lembut namun penuh ketegasan, "Saya bukan siapa-siapa tanpa kalian. Dulu saya adalah orang yang paling kalian jauhi. Namun hari ini saya berdiri di sini bukan untuk mengingat kesalahan kalian, tetapi untuk mengingat bahwa kebaikan bisa tumbuh di mana saja. Tuhan punya cara yang tak selalu bisa kita pahami, namun selalu bisa kita rasakan jika hati kita terbuka." Warga terdiam, sebagian meneteskan air mata. Perubahan yang terjadi di desa bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual. Desa Parangkusumo, yang dulu penuh dengan gosip dan prasangka, kini dikenal sebagai tempat yang ramah, terbuka, dan penuh toleransi. Mereka bahkan mendirikan sebuah rumah belajar kecil bernama Padepokan Lautan Cinta, tempat anak-anak belajar membaca, menulis, dan mengenal nilai-nilai kebaikan. Sulastri menjadi pengasuh utama di sana. Tak lama setelah itu, desa Parangkusumo mulai ramai dikunjungi para peziarah dan pelancong. Mereka datang tidak hanya untuk menikmati keindahan pantai, tetapi juga karena mendengar kisah ajaib tentang Sulastri dan anaknya. Banyak yang datang membawa doa, harapan, bahkan air mata. Sulastri tidak pernah menolak siapapun. Ia menyediakan air minum, tempat berteduh, dan waktu untuk mendengarkan keluh kesah siapa saja yang datang. Setiap orang yang pulang merasa membawa pulang sebagian ketenangan Laut Selatan dalam hatinya. Dalam waktu kurang dari setahun, Sulastri bukan hanya menjadi simbol harapan bagi desa, tetapi juga menjadi pengingat bagi siapa saja yang pernah merendahkannya. Ia mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh status, asal, atau prasangka orang lain, tetapi oleh kesabaran, ketulusan, dan cinta yang tulus. Tahun demi tahun berlalu, namun kisah Sulastri dan anak lautnya tetap hidup. Anak itu kini tumbuh menjadi pemuda cerdas, bijaksana, dan berwibawa. Wajahnya memancarkan ketenangan laut dan semangat ombak yang tak pernah menyerah. Ia diberi nama Arga Samudra, yang berarti cahaya laut, sebagai lambang kekuatan dan keluasan jiwa. Sejak kecil, Arga Samudra memiliki kemampuan yang luar biasa. Ia bisa menenangkan hewan laut yang terdampar, memprediksi cuaca hanya dengan menatap langit, dan mengobati luka dengan air laut serta doa yang ia lantunkan dengan suara lembut. Namun yang paling luar biasa dari Arga bukanlah kesaktiannya, melainkan hatinya yang rendah hati. Seperti ibunya, ia tak pernah membanggakan dirinya atau menganggap orang lain lebih rendah. Ia sering membantu nelayan tua membawa jaring, mengantar air bersih untuk janda-janda yang tak punya siapa-siapa, atau bermain bersama anak-anak sambil mengajari mereka tentang laut, bintang, dan angin. Sementara itu, Sulastri telah menjadi sosok yang sangat dihormati di seluruh kawasan selatan. Banyak desa tetangga yang datang untuk meminta nasihat darinya, namun ia tetap tinggal di rumah kecilnya. Ia merasa selama bisa memandang laut setiap hari dan mencium aroma angin asin, jiwanya akan tetap tenang. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar sempurna di atas laut dan ombak bergulung lembut seperti bisikan doa, Sulastri duduk di beranda rumahnya menatap horizon jauh. Angin laut menyapu rambutnya yang mulai memutih, namun wajahnya tampak damai. Tiba-tiba, sosok berselendang hijau muncul di hadapannya. Nyi Roro Kidul berdiri di sana, bukan dalam bentuk kebesaran, melainkan sebagai seorang perempuan sederhana dengan senyum hangat. "Sulastri," ucap Nyi Roro Kidul lembut, "engkau telah menunaikan takdirmu dengan baik. Keberkahan yang turun di desamu adalah karena ketulusan hatimu. Anakmu kelak akan menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia akan menjaga keseimbangan sebagaimana dulu suamimu menjaga nyawa dayang istanaku." Air mata Sulastri mengalir pelan, bukan karena takut, tetapi karena haru. Ia mengangguk, lalu berbisik, "Saya hanya seorang janda biasa, tapi engkau telah menjadikan hidup saya luar biasa. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.